Halo semuanya, hari ini gue pergi dari rumah atas saran dari istri karena jas gue udah nggak muat semua, udah mulai tumbuh ini nih. Jadi jas-jas lama yang biasa dipakai buat syuting di Stand Up Comedy Academy Indosiar atau buat acara-acara kayak stand up dan lain-lain kan biasanya suka pakai jas tuh. Aku punya 2 style kan. Itu udah nggak muat lagi dan gua ini lagi ada acara di Trans TV setiap Sabtu sama Minggu tuh live acaranya Indonesia Mencari Bakat, dimana gua pakai jas sama kemeja juga di acara itu. Tapi jas sama kemeja udah nggak ada yang muat. Tapi dari kemarin tuh gue tetap maksain pakai aja gitu kan, karena gua lagi mager buat bikin jas lagi gitu. Cuman si Nisa bilang, aku hari ini mau ke GI, kamu ikut sekalian di drop di Pacific Place. Di sana kamu harus bikin jas. Akhirnya di sinilah gue pergi sama Anissa. Video ini akan ngasih lihat proses pembuatan jas. Mungkin buat orang-orang yang penasaran gimana sih sebenarnya kalau bikin jas itu. Karena kan aku sendiri dulu tuh kalau punya jas itu aku beli kan, kayak di toko segala macam. Udah jadi gitu ya? Udah jadi. Cuman semenjak udah mulai kerja, bokap gue tuh bilang bahwa gue tuh paling nggak harus punya satu jas yang profesional gitu, dimana buat acara atau segala macam itu bisa kepake gitu. Dan dari zaman dulu itu akhirnya gue nabung dan bisa beli satu jas yang emang dijahit khusus buat kita. Nah, langganan bikin jas yang akan kita samperin hari ini namanya Laksmi Tailors. Itu gue tahu itu dari bokap juga. Dia bespoke tailors, jadi artinya dijahit, dibikin khusus jasnya tuh untuk ukuran badan kita. Jadi bener-bener pas dan enak dipakainya. Hampir semua jas gue itu dibuatnya di Laksmi dan sering gue pakai untuk beberapa acara pentingnya, termasuk jas atau blazer yang gue pakai buat stand up comedy ataupun pas lagi lamaran. Itu juga dari Laksmi. Nah, kita akan ke sana, gue akan bikin di sana, gue akan ceritakan prosesnya kayak gimana. Ikutin aja. Oke, udah di Laksmi Tailors Pacific Place, udah sama Anissa juga. Ayo kita bikin jasnya ya. Kita masuk ke sini. Kita cek. Waduh, ini protokol nih, protokol. Harus wajib. Mama. Iya dong. Oke. Panas dikit nggak apa-apa. Oke, lebih panas sedikit. Akhirnya datang lagi. Iya. Mama. Kan biasanya saya di Kemang. Yes. Iya. Iya. Sama saya juga. Oh, waktu itu ketemu juga ya? Iya, di Kemang juga. Ya, sekarang lagi kita mau IMB, itu mau bikin jas buat di sana. Jadi udah langsung apa belum nih acaranya? Acaranya ini sedang berlangsung. Kita pakai yang biasa, cuman sekarang kan karena anak udah 2 ya. Ini ada bekas Jadi ikutan juga. bekas lahiran ini. Kalau bisa sih, biasanya Mas Rika emang suka yang simple kan. Iya. Jadi nggak mau yang terlalu Heboh. heboh banget gitu kan. Jadi kita bikin satu yang full suit, semi formal, casual aja, smart casual. Oke. Dan nanti itu satu set tapi. Oke. Kadang kita bikin itu buat acara-acara mungkin grand finalnya nanti atau Siap. final itu lebih ke situ. Ya. Oke. Satu lagi kita buat yang agak casual tapi lebih colorful. Jadi cuma atasan aja, topnya aja. Oke. Oh, oke. Jadi nanti dalamnya bisa pakai kaos, Di mix ya? di mix and match, terus bawahnya mas mau pakai denim, biasanya bisa pakai jeans Iya, atau bisa. pakai sneakers. Itu masih bisa masuk kan? Masih berarti kan? masuk. Jadi Oke. nanti tinggal di pilihan warnanya sama di sepatu bisa mix and match kayak gitu. Oke, boleh. Jadi sekarang kita udah tahu Mas Radit mau bikin apa. Ya. Terus better kita langsung pindah ke VIP room. Oh, ada VIP Ada. room. Jadi supaya nggak ke distract gitu. Giliran Biar gua lebih bawa lanjut. bawa istri gua dapat VIP room gua. Kemarin biasanya nggak ada ya. Ini Kemang nggak ada ya? Kemang nggak ada. Oh, nggak ada. Kan nggak crowd kan, dia Oke, lebih, oke, lebih oke. santai. Kalau ini kan di mall. Let's go, let's go. Kita- Mari, mari. Oke, kita udah ada di ruang VIP. Yes. Enak Gitu. juga ya, ternyata ya di ruang. Dan nggak berisik kan? Nggak berisik, Karena nggak dia berisik. lebih fokus mau Benar. bicara apa, jadi lebih nggak ke distract sama Oke. yang di luar. Cuma biasanya kalau aku ke Laksmi nih, ini sebelum kita milih bahan, biasanya aku suka itu yang cemilan itunya loh. Titiknya. Iya, Iya, kritik bener itu. banget. Dulu Mbak Nisa sempat bungkus tuh. Oh iya, bener. Bukan aku, Bener, Mas. bener. Enggak, bener. Suami Kita kan aku. makan di Kemang. Terus Anissa Mbak Nisa bisik-bisik. ikut juga kan? Iya, bungkusin dong. Gitu. Bisik-bisik ya. Aku mau jualan. Mau dijual Jadi lagi. kita ada teh India. Bener-bener Udah nyamuk. keripik India. Signature kita sama teh India. Oh, boleh, mau. Jadi dia langsung nyobain teh India Iya. juga. Boleh dibikinin teh India? Boleh, teh India sama yang keripik tadi. Iya, sambil Oke. kita lihat-lihat sampelnya untuk Oke. bahan yang nanti kita pilih. Kita pertama blazer dulu kali ya. Blazer Jadi boleh. saya mau lebih colorful. Nah, ini kayak gini. Ini warna soft pink gitu. Gimana? Ada ini warna kalau dari manisnya gimana? Ada warna sih. Kalau saya suggest-nya either ini atau kalau mau itu yang agak off white. Boleh Jadi deh ini, boleh. sayang.
Boleh, iya. Ini bagus. Tapi biasanya kalau untuk kan kayak kita bikin jas itu ada jas buat kerja sama ada buat show. Yes. Yang buat show itu memang secara warna tuh lebih nggak konservatif ya. Iya, warnanya dia lebih ke konservatif. Terus bedanya kalau untuk jas untuk kan jadi nanti saya mau bikin satu yang semi formal lebih ke bisnis itu tapi tetap bisa buat acara-acara yang formal. Oke. Kalau buat yang entertainment saya mau buat karena memang warnanya harus lebih terang karena kan harus lebih atraktif ya. Yang kedua mungkin fitnya saya mau buat gak terlalu yang slim fit gitu loh. Jadi kita buat semi slim fit karena kan Mas mungkin akan lebih aktif geraknya. Oke, jadi nggak terlalu slim fit supaya pergerakannya bebas ya. Iya. Berarti bisa dipakai futsal ya. Enggak saya. Basket bisa basket. Enggak juga. Tapi dan saya mau buat ini unstructured look. Apa tuh Ngerti maksudnya? Ya gimana? Jadi biasanya kan kalau suit itu kan full lining. Iya. Dalamnya ada furing semua. Tapi kalau ini saya mau buat unlining. Jadi? bener-bener enteng, bener-bener ringan. Jadi Mas kalau mau kemana-mana pun tinggal lipat aja udah nggak masalah karena dia nggak ada strukturnya, dalamnya nggak pakai furing. Oke. Lebih Jadi casual ya? bahan aja. Oke, baiklah. Kalau gitu kita milih yang Tukar tadi ya. pilihan ke ini. Ya, yang yang pink ini. pink. Oke. Oke, note ya. Ini satu. Nah ini bahan impor semua dong. Import semua. Wow. Jadi kalau kita mesen baru dikirim. Iya. Kadang apalagi warnanya memang warna yang nggak biasa kan. Oke. Dan kalau warna-warna yang basic kita ready stock. Oke. Biasanya kita udah stok duluan karena memang kita sering bikin. Tapi kalau yang kayak gini kita harus di order dulu. Oke, Anissa harus cabut ternyata. Karena dia mau ada acara lagi di Grand Indo ya. Tapi gimana kalau minum dulu sih? iya. Oh iya, ini cobain. Saya cobain. Udah pernah belum sih Mbak Nisa? Minum? Aku minuman belum. Kalau tapi masalah di minuman Sama restoran ya? sih. India. Pasti udah pernah bikin. Harusnya Pandu nih ikut nih Mas. Iya, wah enak nih. Biar dia nyobain. Kayak dia. Ya, wangi banget. kita harus berusaha berarti. Iya, thank you so much ya Mas. Ya. Aku nitip suami aku. Oke. Pokoknya kita jamin. Yang penting kamu udah milih tadi satu Iya, ya. Satu ya? itu bagus banget. Aku suka juga warna pink. Thank you ya. Oke. Bye Mas. Thank you. Sayang. Oke, lanjut. Untung Anissa pulang. Jadi Untung Anissa pergi. Karena clip-onnya bisa dikasih. suaranya lebih jelas ya. Nah kemarin itu saya bikin di Laksmi juga kan banyak banget tuh. Banyak banget. Kita bikin berapa ya? 6 ya? 6 style ya? 20 kemeja. 6 style 20 kemeja tuh. Terakhir kali di Laksmi kan 6 style 20 kemeja. Nah itu warna-warnanya tuh warna-warna Basic ya? Basic gitu. Karena saya mau pakainya itu emang bener-bener buat yang basic business, aja. ya, untuk acara Bisa buat meeting, bisa buat syuting juga dan lain-lain. Nah kali ini makanya kalau masnya menyarankan warna yang agak warna ngejreng yang ya? di luar warna basic. Oke, Gitu. oke. Jadi kita lebih yang agak soft. Yang ini. Idi. Maroon. Maroon, oke mantap. Bayang nggak sih? Dan tonnya itu ke warna kulit Mas cocok, coba deh Mas gini tangannya. Oke. Di sini miringin. Oh sini miringin gini. Oh ternyata harus dipasin juga ya sama warna kulit. Kan harus ya, skin tone itu penting Biar Mas. biar ini ya, biar matching Iya, gitu ya. biar matching. Ini Sikat suit gitu. kalau menurut saya oke. Langsung oke nih. Langsung oke. Karena Nah ini gaya-gayanya, Ini style-stylenya. style. Oh. Dan ini menurut kita sih ini udah part yang paling penting Mas. Karena percuma bahan semahal apapun, bahan warna sebagus apapun kalau occasion-nya atau penempatannya nggak pas. Oke, jadi tipe-tipe ini tergantung occasion-nya ya berarti ya. Occasion, itu harus clue pertama yang harus kita punya. Kalau yang regular, which is yang semua orang biasanya buat atau lihat, itu apa? Dia lebih ke bisa kemana aja gitu. Yes. netral ya? Dia lebih ke medium fit gitu. Jadi memang dia lebih lurus, lebih straight buat orang-orang yang nggak suka yang terlalu slim, tetap rapi. Kita saranin yang atau untuk tubuh badan yang agak Gede. besar, kita saranin yang nggak begitu besar, nggak begitu slim. Kalau slim ini biasanya selain tubuhnya juga adalah buat show biasanya. Ya, buat show. Terus caranya untuk yang lebih semi formal atau casual kita saranin ini memang yang slim fit karena dia ada shape-nya. Oke. Gitu. Jadi setelah kita milih bahan, itu proses selanjutnya adalah milih gaya fitnya. Dari sini kita pilih dulu mau regular apa slim. Ya, sama kayak kita beli stick. Oke, kita pilih yang regular nih ya. Iya. Ini bedanya apa? Ada kissing button sama working button. Kissing button itu dalam artian jadi posisi kancingnya itu nyusun. Oke. Jadi di atas kancing kayak gini. Jadi kancing lagi ditutup, ditimpa lagi. Iya, Biasa kan kalau kancing tuh kayak gini nih, ada jaraknya. Tapi kalau di tailor made kita bisa custom itu. Jadi emang kalau kita ke Laksmi ya,
Berarti yang dibikinin tuh sesuai dengan kemauan kita Ya, persis kan? semua in control dari Mas Radit. Oke, tergantung juga dari gayanya mau kayak gimana, sama bahannya mau yang seperti apa. Jadi kalau kita bikin memang yang kita senang gitu ya. Betul. Ini yang nggak bisa kita dapetin kalau beli langsung kan. Iya. Kalau ready to wear itu pasti kalau pengalaman saya ya, itu ada yang tangannya kepanjangan, terus ada yang bahunya terlalu lebar gitu. Udah kayak itu, semakin kalau kita beli ready-made, semahal apapun ready-made itu pasti nggak akan pas ukurannya kan tadi. Betul, Dan karena dia nggak bisa baca postur dari orang itu. Karena kan setiap orang punya pundak yang beda, Mas. Ada yang down shoulder, straight shoulder itu beda dan dia nggak bisa baca kan. Tapi kalau di bespoke, ini kita ada masternya. Wih, ada Dan masternya. dia lagi sibuk nah. Dia lagi Iya, halo. jadi dia tahu nih nanti dia akan note, oh pundaknya seperti ini. Jadi itu semua kita ukur setiap lekuk tubuhnya per senti gitu. Oke. Pocket kita buat yang agak ini sama 2 pocket saja kiri kanan. Dan ini ada flap, Mas bisa flap in, bisa flap out. Oke, gitu. oke. Next, lastnya ini sih, ini ventnya, belahnya. Kita kasih yang double side vent. Oh, yang ini ya? Ya, karena ini supaya lebih nyaman aja. Kalau misalnya Mas duduk, dia nggak akan flary gini. Kalau kadang kalau satu, dia suka kebuka gini Mas belakangnya. Jadi kita saranin lebih nyaman ya. Untuk yang tadi sport jacket kita pakai unlining, jadi nggak pakai furing. Ya. Dan satu kita bikin fully lining. Wih, Jadi supaya nanti furing juga kita harus pilih sih Mas. Kurang lebih itu sih Udah, buat, itu semua buat ya? styling gimana, capek gak Mas? Itu oke banget ya, karena ternyata gue Sedetail itu ya? baru tahu sedetail itu. Biasanya kalau bikin jas datang mau yang mana ini, yang ini gini, yang ini. Udah ini aja Mas. Iya, atau nggak Puput aja yang milihin dah, atau istri kayak kemarin. Oke, ini udah semua. Dan Tambahan deh, milih kain gimana? Karena selama ini saya kalau bikin jas ya udahlah kainnya bagus gitu, impor ya gitu. percaya Percaya import. aja udah. Tapi sebenarnya gimana sih kalau harusnya tuh gimana sih? Datang nih, ngelihat nih ada kain kan dikasih nih. Apa tuh, ngapain? Pertama, kita harus kain itu makin kesini itu makin ringan Mas, makin enteng. Tapi bukan berarti semakin ringan itu semakin ringkih atau semakin gampang rusak. Justru dia punya kerapatan woolnya itu lebih rapat lagi. Oh gitu. Dan dia justru lebih awet lagi gitu. Dan biasanya kalau di wool itu ada count-nya Mas, 110, 130, 150. Ada apa? Count. Count ya? Oh, berapa count Ya, wool? itu kerapatannya, itu ada berapa mikronnya ada di situ. Jadi semakin tinggi, dia akan semakin kualitas semakin bagus dan cenderung semakin ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi gramasinya lebih rendah. Yang ketiga, harusnya nggak panas. Oke. Itu penting banget. Jadi apalagi di Indonesia kan, itu harus benar-benar tropical wool yang sesuai dengan climate di sini. Tapi sekarang bahan-bahan yang yang kita import, itu bahan yang bisa di semua climate Mas. Jadi kalau di sini dia akan menyesuaikan adem, kalau Mas keluar negeri bawa keluar dia akan menyesuaikan lebih hangat. Oke. Dan yang terakhir bisa bahan gitu yang bagus itu adalah bahan yang cocok sih Mas sama ukurannya. Cocok sama yang mau semua pakai. Oke. Occasion itu terakhir. Yang pertama itu. Emang occasion apa, bahannya kayak gimana? Emang gimana cara matchingnya? Gini, jenis bahan ada macam-macam Mas. Ada wool, itu yang tadi kita pilih kan. Ya. Untuk yang semi formal, untuk yang bisnis suit, biasanya wool. Ini wool. Ini wool semua ya? Iya. Terus yang kedua itu ada wool mix Mas. Jadi wool mix sama silk. Oke. Jadi supaya kalau misalnya Mas mau agak shiny sedikit untuk tuxedo, untuk acara-acara wedding. Itu sutra berarti ya? Iya, tapi dia mix harus tetap ada woolnya. Terus yang ketiga itu ada linen. Mas tahu linen nggak? Tahu, itu yang agak berdebu tuh kadang-kadang. Iya, dia lebih ke summer. Oh. Summer bahan lebih summer. Jadi itu lebih gampang lecek. Iya. Tapi justru agak tipis kan yes, gitu kan? Tapi justru seninya di situ. Seninya semakin lecek, itu dia semakin kelihatan bagus. Masa? Iya, kalau kata Ada orang, gitu ya? ada orang Italia tuh gitu mah agak lain sih. Oke. Nah, kalau yang ini kan wool. Yes. Ini diimpornya dari mana? Berapa lama? Kalau misalnya katakanlah tadi saya udah mesen nih. Nyampainya berapa lama gitu, apa tuh? Import itu kita ada yang dari Italia langsung Mas. Dari Kayak Italia? bahan tertentu langsung dari Italia, dari sana. Ada yang dari London, Savile London. Oke. Ada yang dari Singapura kita paling dekat. Oke. Atau untuk kemeja ada yang dari Turki. Itu langsung Buat kemeja dari Turki. bahannya. Berarti dari kemarin gue bikin kemeja itu dari Turki? Iya, itu kan agak cepet juga loh sebenarnya. Oh. Biasanya lebih lama, tapi kayak Bang Radit nih. Oke, siap. Oke. Terus nyampenya berapa lama tuh? Nyampenya- Bahannya sendiri ya? Paling lama 1 minggu. Oke. Paling lama ya. Tapi kalau paling cepet itu 3 hari udah sampai. Jadi emang nggak buat orang yang buru-buru juga ya berarti Iya. ya? Karena semua takes time ya? Semua harus text time, memang harus butuh waktu sih untuk itu. Tapi memang kalau yang cepet ada juga, tapi kita pilih yang ready.
Oh, yang kita oke. punya gitu. Oh, tapi kalian nge-stok juga berarti? Ya, kita punya stok juga. Oke. Dan biasa kalau proses jahit 40 jam lah Mas. 30-40 jam untuk satu suit. Oke, Gitu. sip. Kita udah, jadi yang terjadi adalah tadi kita udah masuk ke VIP room sini. Ya. Kita udah milih bahannya. Udah milih bahan itu tadi ada 2 ya. 2. Satu yang warna pink karena supaya lebih showy ya untuk nanti di acaranya. Satu lagi maroon jadi agak konservatif dikit lah gitu buat nanti bisa dipakai buat acara Ya, lain ya selain acara-acara untuk show juga. Terus kita udah pilih gayanya. Gayanya tuh yang standar semua sih sebenarnya tadi Iya, ya. iya. Sekarang semua udah selesai, apa nih selanjutnya? Next step kita ukur. Kemarin ukurannya masih oke atau enggak? Soalnya kan kita tuh Oke. di Laksmi Tailors ini kita simpan ukuran. Kalau misalnya Mas Radit udah pernah bikin, kita Oh, filing oke. ukurannya. Oke, Jadi boleh kita kalau- ukur lagi ya? Ukur lagi aja biar pas gitu. Boleh, nanti kita cross check sama Karena ini ukuran. Oke, let's go. Mari. Oke, ini kita lagi fitting ya, Iya. berarti. Kita bandingin ukurannya. Apakah nambah atau berkurang? Kayaknya sih nambah sih. Berapa? Nambah. Yeah, 72. Oke. Oke. Chest 94. 90. 4. Bagus ya. Yes. 58 aja. Tapi Mas udah coba jas-jas yang udah pernah bikin sini masih oke atau enggak ukurannya? Iya, yang 2 itu udah sempit sih. Yang Kita dua- bisa besarin tuh Mas. Oh iya. Ya, jadi nanti ya, kita bisa, karena di tailor itu kita simpan margin. Bedanya sama ready made. Kalau ready made kan kalau sempit sedikit, Mas udah nggak bisa pakai. Oke, tapi seberapa jauh bisa digedein? Kan kayak misalnya ini kan jas nih. Jas itu kan kita pakai segini lah ya, Oke. itu kan segini Oke. gitu. Terus yang biasanya kan di sini nih kenanya nih. Yes. Gedeinnya sejauh apa? Sebanyak Masing-masing sisi itu ada 4 cm kurang 4 cm. Oke. 8 dan keliling itu bisa 8 cm sampai 10 cm. Sebesar apapun sebenarnya bisa dibesarin. Dan tapi kalau dikecilin, kita harus tetap lihat jarak si kantong ini. Karena kantong harus tetap proporsional. Kalau digedein apa dikecilin? Dikecilin. Oh, kalau digedein nggak ada Nggak soal. masalah, nggak ada soal. Akan tetap bagus tapi. Akan tetap bagus. Oke. Konsnya apa? Kekurangannya apa? Kekurangannya biasanya kalau dijahit dibesarin itu suka ada bekas jahitan yang lama kan. Di luar apa dalam? Di luar. Oh, di luar. Tapi nanti setelah Mas dry clean berkali-kali dia akan hilang juga. Kalau misalnya udah bikin jas bespoke kayak gini, rata-rata pemakaian tuh bisa berapa lama? Sampai akhirnya, wah ini kayak harus diganti nih. Mas percaya atau enggak? Kita kemarin baru aja datang orang tua Mas. Iya. Jadi dia Oke. bikin tuh pas dia masih kuliah. Oh jadi ada Ini orang 20 Oke. tahun yang lalu gitu dia bikin. Itu masih di pakai- Laksmi. Iya. Jadi ini ada orang datang ke sini. Yes. Orangnya udah tua. Dengan anaknya ya, Dengan anaknya. Iya. Terus nih orang bilang, 20 tahun lalu saya bikin di Laksmi. Yes. Jasnya masih ada nggak? Masih dibawa. Dibawa sama Dibawa dia. sama dia. Dan itu masih seawet itu. Oke, berarti tadi ukur bagian Jas, jas. oke. Sekarang ukur celana. Oke, terima kasih. Semua sudah selesai Kita diukur, ukur. berarti tinggal kita nanti datang lagi pas untuk fitting ya berarti. Untuk fitting kita tunggu nanti kurang lebih 2 mingguan lah. 2 mingguan. Nanti saya kabarin Mas Radit. Oke, siap. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Pas gua habis selesai fitting tadi, master tailornya bilang, gue mau pamerin sesuatu, dia bilang gitu. Mau dikasih lihat cara motong bahannya kayak gimana. Jadi ini bahan baru sampai ya berarti? Baru sampai. Oke, jadi master yang akan ini. Gue kayak ngomong sama Om Deddy. Master Dedi. Panggilannya master? Master. Oh gitu ya, master. Nanti master motong ini berarti? Ya, pasti nanti saya potong pattern. Patternnya ya? Ya, Yes, file. Pattern tuh ini? Ini. ya, Jadi sebelum ini bahan pattern. kita potong ini dulu. Oh, Jadi oke. ada patronnya. Kita File. Namanya apa sih? Patron? Patron. Patron. Ya. Oke, halo. Selamat siang. Times to fitting. Kita ketemu lagi. Oke, ini yang pink berarti ya? Yes, kita fitting yang jaket dulu, yang blazer. Jadi ini belum benar-benar rough, jadi dia belum pakai lining, belum pakai apa-apa. Jadi nanti kita bisa lihat di Mas tuh gimana. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Sayang kalau misalnya udah pakai full ring, karena nanti kita pikir nggak pakai lining kan. Oke,
Jadi kita semua sudah selesai fitting, nanti tinggal dikirim ke rumah ya? Tinggal dikirim ke rumah. Oke. Ternyata Mas Hafiz ini dari mulai pertama gua di Laksmi, ada ternyata tahun 2000, ya pokoknya 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu. Kalau di Laksmi itu berarti dia dianterin kan? Dianterin, jadi udah Oke. fitting oke, dan Mas Hafiz juga udah pernah buat, jadi kita rasa abis ini langsung kita kirim aja kalau udah jadi. Oke, semua udah, kalau udah beres, semua nanti dikirim ke rumah. Nanti gua akan kasih lihat di rumah hasil komplit jadinya seperti apa. Tapi saya juga waktu itu berapa ya? Kayaknya pernah sekali bikin batik di sini. Di sebelah tadi ada beberapa Bahan, yes, beberapa bahan. macam ya. Tapi prosedurnya sama. Kurang lebih sama sih Mas. Terus kita ada kemeja juga, kemeja model, terus ada bomber jacket juga. Jadi semua untuk fashion kita ada sih. Oh, bomber. Oh, saya lihat juga tuh yang agak jaket casual ya. Ya, casual. Oh, Bomber itu jacket. bisa juga di sini. Bisa juga. Tapi Laksmi ini kebanyakan itu jas kan. Ya, kita signature main produknya suit memang. Oke. Tapi memang untuk saat ini juga banyak juga tetap ada segmen-segmen lain kayak batik, kemeja, bomber juga kita Oke. ada semua. Oke, jadi itu ya. Thank you Mas Hafiz ya. Thank you Bang Adit. Udah nemenin. Jadi nanti gua akan coba ini di rumah. Kalau misalnya kalian ada yang mau bikin juga bisa mampir. Gua sih kebetulan biasanya di Kemang gue. Cuman kalau yang ada VIP room, ada tempat yang di sebelah tadi itu adalah di Pacific Place. Ya, kita ada di PP, Nine City juga ada. Oh, di Senayan City juga ada. Pecenongan itu pusatnya. Pecenongan pusatnya ada di Terus situ. di PIM juga ada PIM 2. Di PIM 2 juga PIM 2 ada. sama yang di luar di Jakarta itu ada di Ion. Oh, di Ion Ion BSD ada. Banyak juga ya cabangnya ya berarti ya. Ternyata ya, gue pikir di Kemang, Karena sama ada di sini. Kemang ya, banyak ada 6 cabang. Oke, nanti kita akan lihat jadinya kayak gimana pas di rumah. Sekali lagi thank you Mas Thank you, Hafiz Mas ya. Adit. Thank Ya, you saya banget. minta dibungkusin satu ya. Boleh, oke. Oke. Terima kasih. Oke. Kalau kesini biasanya minta bungkus juga nih. Oke, thank you semua ya. 2 minggu kemudian ada kiriman dari Laksmi. Nah, ini adalah hasil jadinya. 1 setel jas warna marun dan 1 blazer warna pink yang akan gua pakai untuk event-event atau syuting di televisi. Kayak gimana hasilnya? Mari kita langsung cobain ya. Jas dan blazer dari Laksmi. Oke, ini hasil jadinya. Gua happy banget ya. Kalau kita lihat, emang kalau bikin jas itu, kalau diukur jadinya pas banget di badan, dalam artian cocok banget sama selera gue. Gue pribadi nggak terlalu suka yang, kan zaman-zaman sekarang teman-teman yang lain tuh suka bikin yang agak ngetat-ngetat gitu. Kalau gue enggak, gue suka kayak seolah ini masih bisa dipakai buat kerja juga, jadinya agak longgar. Gue suka banget ya, bahannya juga enak banget. Lihat dong, bagian dalamnya. Cakep banget nih kalau kena lampu nih. Jadi detail-detail kayak gini yang bikin gue happy kalau ngerjain di Laksmi. Dan warna kayak gini kan warna-warna yang enggak formal ya, tapi dipakai di jas tuh jadi kesannya ada gabungan antara kita mainnya casual tapi tetap ada feel formalnya juga. Kalau gue biasanya kalau warnanya udah ngejreng kayak gini, gue pakai warna yang netral di dalam supaya gabungannya tuh bisa lebih manis, jadi nggak heboh-heboh banget gitu. Jadi gue happy banget sama ini jadinya. Dan ini adalah jas yang akan gue pakai untuk di show nanti, misalnya pas di TV. Atau gue mau bikin acara stand up lagi, gue bisa pakai yang ini, ya menarik. Karena gue kebayang kalau gue mau bikin stand up komedi lagi, gue mau pakai warna-warna yang unik gitu. Jadi nggak cuman kayak jas terus maju ke atas panggung, tapi warnanya tuh harus lucu gitu. Jadilah menurut gue ini salah satu yang bisa gue pertimbangkan untuk gue pakai kalau gue bikin acara stand up lagi. Oke, ini jasnya. Sekarang kita coba blazernya. Blazer pink dari Laksmi udah selesai juga. Ada padding juga buat sikutnya, lucu banget. Warnanya juga lucu banget ya. Dan ada nama gue juga, karena setiap kali kita bikin di Laksmi itu ada namanya biar kalau jasnya nggak ketukar. Gue kayak mau pakainya gini. Pakai blazer warna pink, celananya putih, pakai kaos sama sepatu pink juga. Biar lucu ya. Ini buat di IMB pas nanti gua kerja di sana. Itulah tadi ada jas marun sama blazer pink dari Laksmi. Ini yang gue bikin. Ini melengkapi jas-jas gue dari Laksmi lainnya karena gue memang biasanya pakai jas dari Laksmi juga. Jadi terima kasih Laksmi udah ngebuatin gua jas yang keren-keren banget ini. Kalau misalnya ada yang pengen juga, di deskripsi akan gua kasih tahu tokonya ada di mana aja. Ya, makasih semua yang udah nonton.